Bab 491. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat Liu Yu memecahkan masalah Yan, Gongsun Xuanxuan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Liu Yu. Kau membuatku marah. Melihat Gongsun Xuanxuan, yang dulunya adalah pria yang tampak tangguh, berubah menjadi seperti ini, jelas bahwa kali ini merupakan pukulan besar baginya. Namun, tampaknya baik untuk bersikap sopan. Liu Yu tidak banyak bicara tentang hal itu, tetapi bertanya, bisakah kau ceritakan sesuatu tentang hal itu? Bagaimana kau mengenal Yan Hun dan kakak laki-lakinya? Dan di mana Huoling sekarang? Mendengarkan setiap kata Liu Yu tentang Huolinger, Gongsun Xuanxuan merasa iri terhadap Huolinger tanpa alasan. Dia berpikir bahwa Liu Yu juga pasti menyukai Huolinger, jika tidak, mengapa demikian? Meskipun sedikit cemburu, tetapi, bagaimanapun juga, dia adalah saudara perempuan yang baik selama bertahun-tahun, hatinya juga sangat khawatir tentang keselamatan Huolinger, jadi, situasinya akan membaik. Segera, dengan penceritaan Gongsun Xuanxuan, Liu Yu memahami situasi umumnya. Ternyata Gongsun Xuanxuan dan Huolinger bertemu segera setelah memasuki wilayah iblis. Sebagai saudara perempuan, mereka secara alami bergerak maju bersama. Sepanjang jalan, mereka bekerja sama, dan dengan perhatian Huolinger, kendalinya terhadap kekuatan langit dan bumi telah mencapai 80%. Adapun Huolinger, jumlah roh yang digunakan hampir sama dengan Gongsun Xuanxuan. Namun, kendali Huolinger atas kekuatan langit dan bumi telah mencapai 80%. Setelah masuk ke sini, secara alami mengalami kemajuan pesat, dan segera mencapai titik 100%. Adapun Yan Hun dan Yan Xing, kakak laki-laki Yan Hun, mereka bertemu ketika mereka hendak mencapai bagian luar batas. Antusiasme kedua orang itu membuat mereka sulit untuk mundur dan akhirnya bergerak maju bersama. Di tengah dan di luar dunia, kendali kekuatan langit dan bumi Gongsun Xuanxuan dan Yan Hun tidak mencapai 100%. Oleh karena itu, mereka bermaksud untuk tetap berada di luar dan terus mencari jiwa untuk meningkatkan kendali mereka atas kekuatan langit dan bumi. Huolinger dan Yan Xing sudah memasuki tengah dunia. Tidak ada yang tahu bagaimana situasinya. Namun, Gongsun Xuanxuan dan Yan Hun tetap berada di luar. Yang tidak diduga Gongsun Xuanxuan adalah bahwa Yan Hun mengendalikan kekuatan langit dan bumi dengan mengandalkan jiwa yang ditinggalkan oleh kakak laki-lakinya. Sun Xuan sangat marah ketika dia menjelaskan situasinya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia akan memberikan sisa jiwanya kepadanya dan membuatnya percaya. Alhasil, Liu Yu melihat dan mengetahui semua hal setelahnya. Yang paling ironis adalah ketika Yan Hun dibunuh oleh Liu Yu, tidak ada jiwa sama sekali. Itu jelas merupakan kebohongan murni baginya. Setelah mendengarkan penuturan Gongsun Xuanxuan, Liu Yu tahu bahwa setiap detik waktu berlalu, bahaya Huolinger akan semakin besar. Oleh karena itu, dia berkata langsung, ayo kita pergi ke batas tengah sekarang. Gongsun Xuanxuan mengangguk. Setelah dia memasuki wilayah kekuasaan, dia menyadari kekejaman wilayah kekuasaan. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa sulit untuk sendirian dengan kekuatannya sendiri. Dengan Liu Yu, tingkat keamanannya meningkat pesat. Sepanjang jalan, Liu Yu juga belajar banyak tentang situasi tersebut, dan jelas tahu seberapa banyak perubahan yang telah terjadi di wilayah kekuasaan. Pada awalnya, orang kuat Wu Huang kuno lah yang menghormatinya. Bagaimanapun, orang kuat Wu Huang kuno, meskipun usianya mendekati usia yang ditentukan dan tidak boleh lebih dari 300 tahun, memiliki setidaknya 80% kendali atas kekuatan langit dan bumi, yang merupakan modal besar. Namun, seiring dengan semakin banyaknya orang yang mendapatkan jiwa mereka dan meningkatkan kendali mereka atas kekuatan langit dan bumi, beberapa orang jenius telah mengalahkan rekan-rekan mereka dan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak praktisi seni bela diri mengendalikan kekuatan langit dan bumi hingga 100%. Kekuatan langit dan bumi telah mengendalikan 100% dari mereka, dan hampir semuanya telah pergi ke tengah dunia. Satu persatu, mereka memiliki kepercayaan diri yang tidak kecil terhadap kekuatan mereka sendiri. Dunia di tengah adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh dewa prajurit yang kuat. Ada juga dunia kecil di dunia kecil, jadi itu disebut batas di dunia. Dan Jizongji juga merupakan pusat Feng Yuyu, senjata inti untuk menekan Feng Yuyu. Jika tidak ada Jie Zongjie,
saya khawatir 9 dari 10 iblis yang kuat dapat melepaskan diri dari segel. Dunia di dunia juga merupakan tempat yang diciptakan oleh dewa prajurit yang kuat untuk menumbuhkan bakat bagi umat manusia. Di dunia, meskipun ada semua jenis ujian, tetapi melalui ujian, Anda bisa mendapatkan hadiah. Pembukaan batas tengah juga acak, atau dapat dibuka hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dalam sesi ini, pemeriksaan 5 kuil tampaknya baru saja mengilhami bagian tengah dunia, yang belum dibuka selama hampir 1000 tahun. Namun, itu juga diputuskan oleh situasi bahwa 100 orang dapat menonjol dari luar. Itu ditentukan oleh tes yang dilalui di bagian tengah dunia. Dapat dikatakan bahwa ini adalah hak Dewa Bela Diri untuk mengambil alih penilaian dan dinilai oleh Dewa Bela Diri. Mendengar berita itu, Liu Yu terkejut. Pada saat yang sama, dia lebih bertekad untuk membuat terobosan dan melihat apa misteri di bagian tengah dunia. 3 hari kemudian, Liu Yu dan Gongsun Xuanxuan tiba di dunia tengah. Liu Yu terkejut ketika dia melihat bahwa itu seperti dunia yang tidak pasti yang tertanam dalam kehampaan. Dunia kecil ini sangat dekat dengan dunia material yang nyata, atau dengan kata lain, itu benar-benar dunia nyata yang tertanam dalam kehampaan. Itu tidak seperti duniamu sendiri. Tampaknya ada gunung, air, bunga, dan pohon, tetapi sebenarnya, itu hanya energi ketika kamu meniupnya. Bahkan jika itu adalah dunia kecil Wusheng, itu hanya semi terwujud dan semi terukur. Masih ada jalan panjang sebelum dapat terwujud sepenuhnya. Dibandingkan dengan Liu Yu, Gongsun Xuanxuan, meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, masih terkejut dan tak terbayangkan ketika dia melihat dunia lagi. Akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas bahwa ada perbedaan besar antara manusia dan Tuhan. Tidak heran ada perbedaan antara Tuhan dan manusia. Alasan mengapa mereka adalah dewa adalah karena Tuhan dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Masuklah. Liu Yu kembali sadar dan berkata. Mereka melompat ke dalam kehampaan dan bergegas menuju bagian tengah batas. Ada kekuatan hisap di bagian tengah batas, dan mereka pun tersedot masuk. Perasaan kedua orang itu sungguh luar biasa. Ketika mereka terserap ke dalam dunia tengah, mereka semakin dekat dengan dunia tengah. Semakin kecil perasaanku, semakin kecil pula diriku. Ketika Liu Yu tersadar, dia mendapati bahwa mereka berada di langit di atas padang rumput. Ini adalah batas di dunia. Liu Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Setelah itu, Liu Yu datang ke padang rumput, mencabut sehelai rumput kecil, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Pada dasarnya, dia tidak merasakan banyak kekuatan nyata. Sebaliknya, dia merasakan rasa rumput hijau yang kuat. Ini adalah dunia nyata. Gongsun Xuanxuan juga berkata dengan takjub. Liu Yu mengangguk dan setuju bahwa dunia seperti itu benar-benar dapat disebut dunia. Dunia kecil yang mereka miliki sebenarnya hanyalah kumpulan energi. Hanya bercanda untuk mengatakan itu adalah dunia kecil, tepat ketika Liu Yu dan Gongsun Xuanxuan meratapi kenyataan dunia tengah, mereka tiba-tiba muncul di kehampaan, tampaknya baru saja memasuki dunia tengah dari luar. Liu Yu tidak peduli, tetapi ketika dia merasakan momentum kuat dari keduanya, dia tiba-tiba terkejut. Pada saat yang sama, kepercayaan diri dan kemuliaan yang ditunjukkan oleh 2 pria dan 1 wanita tidak dapat ditiru dalam hal apapun. Dan temperamen pihak lain seperti itu juga membuat Liu Yu merasa bahwa dia seperti ayam di depan satu sama lain. Meskipun ini meremehkan diri sendiri, tetapi ini adalah perasaan Liu Yu saat ini yang paling praktis, tidak ada cara untuk menyangkal dan membantah. Tentu saja, bagi Liu Yu, ini bukan yang paling kritis. Yang paling kritis adalah bahwa pihak lain juga sangat kuat. Liu Yu berpikir bahwa dia bukan lawan. Meskipun dia hanya merasakan, justru karena perasaan inilah Liu Yu merasakan kengerian pihak lain. Yah, begitu aku masuk, aku bertemu dengan 2 praktisi seni bela diri. Salah satu dari mereka tampak tidak lemah. Aku benar-benar ingin bermain dengan mereka. Liu Yu mengamati 2 orang. 2 orang yang muncul tiba-tiba itu juga mengamati Liu Yu. Pria itu menatap Liu Yu dan menunjukkan rasa tertarik. Yu Fan, jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Tujuan kita adalah batas dalam batas. Kita telah tertinggal dari keluarga lain. Bisakah kita menunda lebih lama lagi? Wanita itu memarahi pria itu. Wajah pria itu tiba-tiba menjadi serius dan berkata, kakakku benar. Para biksu yang telah berpartisipasi dalam ujian 5 kuil ini hanya berkeliaran di luar batas dunia, jadi kita tidak dapat menunda waktu.
Dua orang itu berkata, langsung dan cepat pergi, dan Liu Yu juga sedikit lega, dia takut pihak lain akan memilih untuk memulai, dia tidak yakin untuk saling memukul. Bahkan jika dia benar-benar dapat mengalahkan salah satu dari yang lain, namun, keduanya terlihat sangat kuat, dan tidak ada kemungkinan untuk 1 lawan 2. Selain itu, dia memiliki Gongsun Xuan-Xuan di sekitarnya. Jika dia tidak dapat mengalahkannya, sulit baginya untuk melarikan diri. Bagaimanapun, tidak baik baginya untuk meninggalkan Gongsun Xuan-Xuan sendirian. Tanah Suci, mereka adalah orang-orang dari Tanah Suci. Bagaimana mereka bisa masuk? Setelah melihat mereka, Gongsun Xuan-Xuan, yang tidak berbicara, berkata dengan ngeri. Mata Liu Yu berkilat, dan tiba-tiba terpikir olehnya bahwa dia adalah orang dari Tanah Suci. Tidak heran dia tampak seperti Kaisar Wu yang sama, tetapi pihak lain begitu kuat sehingga dia merasa bahwa dia tidak akan menjadi lawan dari pihak lain. Tanah Suci tidak sebanding dengan akar rumput yang ingin memasuki 5 kuil. Sumber daya tempat-tempat suci ini sangat besar, tetapi jumlah orangnya tidak banyak. Setelah melalui pelatihan yang saksama, hanya sedikit dari mereka yang berhasil dilatih. Dengan cara ini, semua jenis material alam, harta karun bumi, berbagai keterampilan yang kuat, dan keterampilan bela diri dapat digabungkan. Jika satu orang keluar dari Tanah Suci, banyak anak muda di Shenzhou tidak dapat mengangkat kepala mereka. Karena alasan inilah semua praktisi bela diri di Tiongkok berharap untuk memasuki 5 kuil. Kelompok orang kuat yang keluar dari 5 kuil memiliki sedikit saingan di seluruh daratan Tiongkok, termasuk Tanah Suci. Karena dikatakan bahwa kuil tersebut didirikan oleh dewa prajurit yang kuat, dan memiliki lebih banyak sumber daya daripada Tanah Suci. Melihat ke arah keberangkatan mereka, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, Tanah Suci. Suatu hari, aku akan melampaui kejeniusan Tanah Sucimu. Gongsun Xuan-Xuan menatap Liu Yu dengan ngeri. Dia melampaui bakat yang dikembangkan di Tanah Suci. Ini lebih sulit daripada memasuki 5 kuil. Sambil tersenyum, Liu Yu mengabaikan ketidakpercayaan Gongsun Xuan-Xuan, tetapi berkata, baiklah, mari kita lanjutkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tengah dunia. Namun, menurut orang-orang dari 2 tempat suci, arah yang mereka tuju adalah batas dalam dunia batin. Huo Linger, mereka juga harus pergi ke arah dunia batin. Mari kita ikuti arah mereka. Gongsun Xuan-Xuan mengangguk, dan mereka mengikuti arah kedua orang suci itu. Sepanjang jalan, cukup tenang, membuat Liu Yu sedikit ragu, juga sedikit gelisah. Semakin tenang situasinya, semakin besar kemungkinan akan muncul situasi yang tidak diketahui. Akhirnya, sehari kemudian, sebuah kota yang menjulang tinggi menampakkan wajah aslinya. Di atas gerbang yang menjulang tinggi, ada 3 karakter besar dari kota ketiga. Saat ini, beberapa wusiu sedang berjalan ke arahnya. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu pergi ke kota. Begitu mereka memasuki kota, sebuah pesan datang ke Liu Yu dan Gongsun Xuan-Xuan. Setelah membaca informasi itu, mereka saling memandang dengan tatapan aneh. Dari kota ini muncul aturan yang harus diikuti dan cara memasuki kota kedua. Di kota ketiga, perkelahian dilarang, dan pelanggar akan melenyapkan mereka. Di kota ketiga, Anda dapat pergi ke hutan untuk berburu monster, untuk bertukar jiwa dan meningkatkan kendali Anda atas kekuatan langit dan bumi. Di kota ketiga, konsentrasi aura langit dan bumi jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Untuk tinggal di kota ketiga, Anda harus menyerahkan binatang iblis Nei dan yang telah dikultivasikan Kaisar Wu di atas setiap bulan. Adapun untuk meninggalkan kota ketiga dan memasuki kota kedua, ada 2 pilihan. Yang pertama adalah tetap memburu dan membunuh monster tingkat Kaisar Wu. Jika jumlah monster sesuai dengan persyaratan, Anda dapat memasuki kota kedua. Adapun jumlah permintaan, dihitung berdasarkan kultivasi monster. Tingkat pertama Kaisar Wu adalah 1 poin, tingkat kedua adalah 2 poin, dan seterusnya. Hanya ketika mencapai 1000 poin, ia dapat memasuki kota kedua. Metode ini perlu cukup sabar, atau harus dapat diselesaikan. Itu hanya akan memakan waktu lama. Di kota kedua, kota pertama atau bahkan batas dalam, kecuali kecepatannya cukup cepat, hampir tidak ada harapan. Yang kedua adalah menerobos ruang rahasia dari 100 pertempuran. Jika Anda bisa, Anda dapat langsung memasuki kota kedua. Ini adalah jalan pintas ke kota kedua. Untuk 2 pilihan tersebut, Liu Yu tidak terburu-buru untuk membuat pilihan, tetapi bermaksud untuk melihat situasi, memahami situasi, dan kemudian membuat pilihan.
Kota ketiga adalah kota kosong. Selain memasuki wilayah kekuasaan dan kemudian memasuki kultivasi seni bela diri di sini, tidak ada master seni bela diri lainnya. Namun, ada beberapa boneka di sana. Meskipun prestasi mereka tidak terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Wu, dan beberapa dari mereka adalah Kaisar Wu. Mereka cukup untuk menjaga ketertiban. Liu Yu sedang berjalan di jalan. Tak lama setelah dia pergi, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap matanya. Di atas kedai teh, Duan Fei melambaikan tangannya pada dirinya sendiri, sementara Yu Sunyu berdiri di dekatnya, menatap Liu Yu sambil tersenyum. Setelah melihat Gongsun Xuanxuan di samping Liu Yu, mata Yu Sunyu tidak bisa menahan diri, dan kemudian kembali normal. Kakak Duan, kakak Yu. Liu Yu tidak menyangka akan dapat bertemu dua orang di sini, dan dia juga terkejut. Sejak dia memasuki wilayah kekuasaan, dia mengkhawatirkan mereka, terutama Duan Fei. Bagaimanapun, kekuatan Duan Fei relatif buruk. Itu tidak terlihat jelas di Kekaisaran Dayan, tetapi tercermin di seluruh negeri Sensu. Saat ini, melihat mereka aman dan sehat, Liu Yu merasa benar-benar lega ketika dia tiba di puncak rumah teh. Liu Yu duduk dan bertanya sambil tersenyum, "Baiklah, kalian berdua datang di depanku. Kapan kalian tiba?" "Kami baru saja tiba. Aku tidak tahu apakah kalian sudah tiba atau sudah maju ke depan. Kami hanya ingin mengambil kesempatan. Tanpa diduga, kami beruntung." Duan Fei berkata sambil tersenyum. Liu Yu mengangguk dan menganggapnya biasa saja. Lagi pula, jika dia tidak memasuki dunia kecil yang belum berkembang, dia pasti sudah tiba sejak lama. Baiklah, kalian berdua juga telah meningkatkan kultivasi kalian ke puncak Kaisar Wu, dan kendali kekuatan langit dan bumi telah mencapai 100%. Dengan peningkatan kekuatan jiwa Liu Yu, kita dapat melihat sekilas bahwa mereka berdua mengendalikan kekuatan langit dan bumi hingga 100%. Duan Fei dengan puas berkata, "Itu, untuk mendapatkan jiwa yang kita butuhkan, saudara Yu dan aku hampir kehilangan nyawa." "Bagaimana? Ada apa?" Liu Yu bertanya. Duan Fei berkata, "Saudara Yu dan aku bertemu segera setelah kami masuk, dan kami telah bersama sejak saat itu. Kekuatan saudara Yu sangat kuat di seluruh wilayah kekuasaan. Oleh karena itu, sangat mudah bagi kami untuk berhadapan dengan praktisi seni bela diri lainnya, seperti Warcraft, roh tanaman, dan sebagainya. Tetapi suatu kali, kami mendapatkan banyak jiwa secara kebetulan. Kami baru saja dipukul oleh 3 praktisi seni bela diri, dan kami berencana untuk merampok mereka. Mereka bertiga adalah yang terburuk. Mereka semua lebih baik dariku. Meskipun 2 lainnya hanya satu dari mereka, mereka bukanlah saingan saudara Yu. Jika mereka bertarung bersama, saudara Yu sama sekali bukan lawan." Pada saat itu, saudara Yu dan aku sedikit putus asa, dan dalam hatiku, aku benci bahwa kekuatanku terlalu lemah. Liu Yu dapat sepenuhnya memahami perasaan Duan Fei, karena dia telah mengalaminya secara pribadi dan masih dalam situasi itu. Adapun Murong Sue, wanita pertama yang aku sukai, aku tidak memenuhi syarat untuk menanyakan kabar Murong Sue karena kekuatannya yang tidak mencukupi. Betapa menyakitkan perasaan ini. Duan Fei setidaknya harus lebih baik dari dirinya sendiri, karena Duan Fei dan Yu Sunyu masih hidup. Dan kekuatannya telah meningkat pesat. Yu Sunyu mengambil alih pembicaraan dan berkata dengan aneh, "Semakin putus asa kamu, semakin kamu dapat memanfaatkan potensi orang." Saudara Duan telah terbangun dengan fisik khususnya karena pertemuan itu. Sekarang, ada harapan untuk memasuki 5 kuil. Oh, Liu Yu terkejut dan menatap Duan Fei. Tanpa diduga, Duan Fei memiliki konstitusi khusus. Melihat mata Liu Yu dan Gongsun Xuanxuan yang terkejut, Duan Fei dengan puas berkata, "Aku juga memiliki fisik khusus sekarang. Aku akan melihat siapa yang berani meremehkanku di masa depan." Liu Yu tidak bisa menahan rasa senangnya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan pikiran bahwa jika dia ingin berlatih jurus ke-6 dari jurus 9 jurus, dia akan kekurangan fisik khusus dan seni bela diri dengan kekuatan darah. Saat memikirkan hal ini, Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, mereka adalah teman-temanku. Jika aku benar-benar mengambil sekitar 30% dari esensi darah mereka, mereka tidak akan pulih untuk waktu yang lama. Jika di luar tidak apa-apa, aku tidak bisa begitu egois di dunia yang berbahaya ini." Mereka juga ingin bekerja keras untuk memasuki 5 kuil seperti mereka sendiri.
Liu Yu, apa yang kamu gumamkan di sana? Apa yang egois dan tidak egois? Di sebelah Liu Yu, Duan Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Yu terkejut dan segera menutupinya, berkata, "Oh, aku tidak mengatakan sesuatu yang egois. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apa konstitusi kebangkitanmu? Tentu saja, itu sistem angin. Aku selalu pandai dalam kecepatan. Kali ini, di saat-saat paling kritis antara hidup dan mati, aku tidak hanya membangkitkan fisikku yang istimewa, tetapi juga membuatku memahami badai pedang dalam formula roh angin. Itu sangat meningkatkan kekuatan dan kecepatan seranganku, dan membunuh mereka. Dan kemudian dengan kultivasi roh yang kita dapatkan setelah membunuh ketiganya, kita telah mencapai puncak Kaisar Wu." Setelah mendengarkan kata-kata kedua orang itu, Liu Yu menghela nafas, sungguh sebuah berkah untuk diandalkan, malapetaka untuk ditangkap, kali ini kau benar-benar berkah yang terselubung. Meskipun aku tidak tahu di mana kekuatan Duan Fei, Liu Yu percaya bahwa Duan Fei, yang memiliki fisik yang istimewa, telah membuat kemajuan pesat dalam kekuatan, dan kekuatannya pasti meningkat dengan selisih yang besar. Mengangguk, Duan Fei juga percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu, Nak, bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Apakah ada bahaya?" Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya saja kamu tidak bisa menggelengkan kepala." Kemudian, Liu Yu juga berbicara tentang beberapa situasi, tetapi semuanya dilemahkan oleh Liu Yu. Dia melemahkan kekuatan iblis kuat yang ditemuinya hingga setara dengan Kaisar Wu. Mengenai urusan Gongsun Xuanxuan, Liu Yu hanya mengatakan bahwa dia bertemu Gongsun Xuanxuan secara kebetulan dan menyelamatkannya sendiri. Namun, meskipun demikian, juga mendengar dua orang tergila-gila, Liu Yu mengatakan semuanya lebih indah dari mereka. Apakah itu hutan kecil yang disegel oleh pohon ajaib? Sungguh menakjubkan bahwa semuanya disegel oleh pohon ajaib. Dan Gongsun Xuanxuan, yang mendengar Liu Yu mengatakan hal-hal ini untuk pertama kalinya, juga brilian. Tanpa diduga, Liu Yu mengalami begitu banyak hal. Ngomong-ngomong, ketika kamu memasuki level kedua, apakah kamu akan masuk ke ruang rahasia 100 pertempuran, atau berburu dan membunuh monster dan mengumpulkan 1000 poin? Liu Yu bertanya kepada mereka. Saat mereka saling memandang, Yu Sunyu berkata, "Kita akan mencoba menantang ruang rahasia Baisan. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita harus memilih untuk memburu monster. Bagaimanapun, kita memiliki 3 kesempatan untuk menantang ruang rahasia Baisan." Duan Fei mengangguk, lalu berkata, "Ya, dikatakan bahwa seseorang telah menerobos ruang rahasia Baisan, dan ada lebih dari 1 atau 2, tetapi kita dapat melihat bahwa ada 2. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita, dengan temperamen yang mulia. Mereka adalah orang-orang dari Tanah Suci." Liu Yu mengangguk dengan jelas. Duan Fei berkata bahwa kedua pria itu seharusnya adalah pria dan wanita yang ditemuinya tak lama setelah memasuki tengah dunia. Tepatnya, kapan mereka memasuki iblis. "Aku ingat bahwa tidak ada orang suci pada awalnya." Gongsun Xuanxuan berkata dengan curiga. Duan Fei menjawab, "Pembukaan batas dunia yang tidak dapat dijelaskan telah menimbulkan sensasi yang hebat. Karena alasan ini, ada cukup 13 tempat suci yang bermaksud mengirim orang untuk beristirahat. Sulit bagi kelima kuil untuk mengatakan apapun tentang hal itu. Oleh karena itu, orang-orang dari tempat-tempat suci ini langsung duduk di susunan transmisi arah dan mentransmisikannya ke area pusat kerajaan iblis. Secara alami, mereka memasuki batas tengah dunia, dan kemudian terus bergerak maju, meninggalkan para praktisi seni bela diri yang berpartisipasi dalam pemeriksaan kelima kuil. Petik 2. Mungkin satu-satunya hal yang harus kita syukuri adalah kita dapat memasuki dunia luar tingkat kedua di tengah dunia. Tingkat ketiga sangat bagus. Tujuan orang-orang suci itu adalah dunia batin, dan tidak ada konflik besar dengan kita." Duan Fei berkata dengan mengejek diri sendiri bahwa meskipun dia telah membuat kemajuan pesat dan memiliki fisik yang istimewa, dia masih memiliki jalan yang panjang dibandingkan dengan orang-orang di Tanah Suci. Meskipun Duan Fei meremehkan dirinya sendiri, Liu Yu tahu bahwa Duan Fei benar. Meskipun mereka belum melihat tempat-tempat suci ini, mereka merasa bahwa keterampilan mereka sangat kuat satu persatu. "Saya khawatir semua jenis metode rahasia muncul tanpa henti. Dengan kekuatan darah yang mungkin Anda miliki, kekuatan Anda telah meningkat secara dramatis.
Saya khawatir bahwa jenius sejati di Tanah Suci harus meninggalkan mereka selama beberapa blok. Saya tidak berpikir mereka lebih putus asa daripada Cao Yu, tetapi kita tahu bahwa kita dapat melampaui mereka. Ya, kita pasti bisa melampaui mereka. Duan Fei berkata dengan sangat percaya diri. Yu Sun Yu tidak berbicara, dan jelas, dia yakin bahwa dia dapat melampaui bakat-bakat di Tanah Suci. Mereka, Gongsun Xuan menatap ketiga pria itu dan merasakan sentuhan samar di hatinya. Akhirnya, Gongsun Xuan berkata kepada ketiganya, saya juga memutuskan untuk masuk ke ruang rahasia Baisan. Mereka bertiga menatap Gongsun Xuan secara bersamaan. Kendali Gongsun Xuan terhadap kekuatan langit dan bumi belum mencapai 100%. Saya khawatir harapan untuk melewati ruang rahasia Baisan kurang dari 10%. Melihat keraguan semua orang, Gongsun Xuan berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya tidak akan terburu-buru sekarang, tetapi saya akan pergi ke hutan melawan surga untuk berburu monster. Dengan cara ini, saya tidak hanya dapat mengasah pengalaman tempur saya yang sebenarnya, tetapi juga mencoba ruang 100 pertempuran lagi ketika saya mengumpulkan semangat saya. Adapun saudari Linger, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Putri Huo Linger, Yu tertegun dan kemudian menatap Liu Yu. Hal ini membuat Gongsun Xuan sedikit aneh. Ketika mereka mendengar ekspresi Huo Linger, mereka sedikit aneh. Melihat ini, Liu Yu tidak bersembunyi, berkata, kami dipercayakan oleh Tuan Dayan, kami harus memastikan keselamatan sang putri. Pada saat yang sama, kecemburuannya terhadap Huo Linger tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, dia sangat gembira. Ternyata Liu Yu tidak terlalu menyukai Huo Linger, tetapi karena dia berada di bawah perintah. Ada apa denganku? Gongsun Xuan tiba-tiba menyadari bagaimana dia bisa berada dalam suasana hati seperti itu, tetapi untuk sesaat, dia sedikit terganggu. Pada saat ini, Liu Yu juga mengatakan sesuatu tentang Huo Linger. Kemudian, Liu Yu dan Yu Sunyu memutuskan untuk segera masuk ke ruang rahasia Baisan. Gongsun Xuan terus tinggal di kota ketiga. Setelah roh-roh berkumpul cukup untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi hingga mencapai 100%, Gongsun Xuan pergi ke ruang rahasia Baisan. Setelah berjalan agak jauh, Liu Yu tiba-tiba berkata, saya pikir kita harus mengirim seseorang untuk melindungi Gongsun Xuan. Kalau tidak, kekuatannya masih sedikit lemah, dan sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menghadapi bahaya lagi. Mata Liu Yu menatap Yu Sun Yu, dan jawabannya sangat jelas. Dia ingin Yu Sun Yu menjadi pelindung bunga. Siapa tahu, Yu Sun Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sekarang kecanduan seni bela diri, dan aku acuh tak acuh terhadap cinta antara pria dan wanita. Aku tidak ingin mengganggu hatiku karena cintaku. Selain itu, kita dipercayakan oleh Tuan Dayan. Mungkin kita hanya tahu bagaimana mendapatkan bayaran dan tidak melakukan apapun. Saudara Duan harus pergi. Baiklah, kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Sungguh, aku akan segera menyusulmu. Duan Fei tidak mau. Dia masih ingat bahwa ketika dia bertemu dengannya, dia diperlakukan seperti orang bodoh dan membuatnya kehilangan muka. Namun, Liu Yu dan Yu Sunyu telah membuat keputusan seperti itu. Dia tidak setuju. Duan Fei dan Liu Yu dan Sun Yu berpisah dan kembali melalui jalan semula, sementara Liu Yu dan Liu Yu terus bergerak maju. Ruang rahasia Baisan, yang terletak di depan kota ketiga, adalah kota kedua. Tidak bisa lewat, hanya bisa dipanggil kembali. Keduanya sangat yakin bisa melewati ruang rahasia 100 pertempuran. Bagaimanapun, kekuatan mereka sangat kuat di antara Kaisar Wu. Selain orang-orang Tanah Suci, mereka mungkin bisa lebih kuat dari mereka dengan keterampilan rahasia mereka, tetapi mereka tidak bisa lebih kuat lagi. Karena orang-orang Tanah Suci yakin bahwa mereka dapat menerobos 3 kota, tidak peduli seberapa buruk mereka bahkan tidak dapat menerobos 1 kota. Liu Yu dan Liu Yu datang ke sebuah koridor. Di sepanjang koridor yang berkelok-kelok, mereka datang ke ruang rahasia Baisan. Begitu mereka saling bersentuhan, mereka langsung masuk ke ruang rahasia Baisan. Seseorang telah memasuki ruang rahasia Baisan lagi, tetapi tampaknya mereka bukan dari Tanah Suci. Itu bukan Tanah Suci. Sepertinya aku akan diusir dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Ya, selain kultivasi seni bela diri di Tanah Suci, kami yang datang untuk mengikuti ujian dari wilayah kekuasaan, apalagi yang bisa kami lakukan selain memburu monster dan memasuki level berikutnya.
Satu persatu, Wu Xiu, yang mengikuti ujian dari 5 kuil seperti Liu Yu, menghela nafas dan berkata bahwa mereka tidak optimis dengan Liu Yu dan Yu Sunyu. Tentu saja, ada juga suara-suara oposisi, dan orang-orang ini, seperti Liu Yu, telah memasuki ngarai angin hitam dan menyegel dunia kecil iblis. Mereka telah melihat kekuatan Liu Yu secara langsung, dan bahkan iblis kuat yang telah berubah warna hanya dapat melarikan diri di tangan Liu Yu. Meskipun orang kuat dari klan iblis baru saja menghancurkan segel, dan kekuatannya tidak banyak pulih, dia masih sangat lemah, tetapi kekuatannya masih sangat kuat. Liu Yu mampu mengalahkan pihak lain dengan kultivasi Kaisar Wu, yang sangat kuat. Oleh karena itu, Liu Yu, yang telah melihat latihan seni bela diri Liu Yu yang kuat, segera menjadi marah dan berkata, itu tidak pasti. Mungkin Liu Yu lebih kuat daripada mereka yang ada di Tanah Suci. Kemudian, orang-orang ini akan melihat penampilan Liu Yu di ngarai Heifeng. Setelah mendengar ini, seseorang segera berdiri dan berkata, ada apa? Kalian dapat melihat bahwa itu tergantung pada kekuatan atau cara perlindungan hidup yang diberikan oleh para tetua. Cara-cara ini hanya dapat membuat orang-orang di Tanah Suci menjadi semakin kuat. Selain itu, di ruang rahasia 100 pertempuran, ini tidak cukup. Seberapa kuat kekuatan Liu Yu sendiri? Tiba-tiba, ekspresi Wu Xiu terhadap penjelasan Liu Yu tercengang. Memang, setelah keterkejutan itu, mereka tahu bahwa Liu Yu pasti telah melakukannya dengan suatu cara. Jika tidak, meskipun kekuatan Liu Yu kuat, pasti ada celah antara Liu Yu dan para talenta di Tanah Suci. Para talenta di Tanah Suci benar-benar terlalu kuat, mereka garis bawah juga garis bawah hanya garis bawah beberapa garis bawah yang garis bawah tidak garis bawah menyesal garis bawah begitu garis bawah meremehkan garis bawah Liu garis bawah UK garis bawah untuk garis bawah mengatakan garis bawah kata garis bawah bantah garis bawah hanya garis bawah. Di lapangan, terdiam, hampir semua seni bela diri, tidak lagi optimis tentang Liu Yu. Liu Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Adegan berubah, Liu Yu muncul dari udara tipis. Ini adalah ruang rahasia yang besar dan terbuka. Di kejauhan, ada patung sosok manusia. Masing-masing patung ini tingginya sekitar 2 meter, dengan satu senjata dan satu tombak kapak rantai tongkat panjang parang garis bawah. Garis bawah pedang tajam palu berat perisai dan sebagainya. Penantang, silakan pilih senjata di rak senjata terdekat. Di ruang rahasia Baizan, kecuali kekuatanmu sendiri, semua barang yang kamu bawa tidak boleh digunakan. Setelah kamu menggunakannya, kamu akan dianggap gagal. Sebuah suara bergema di ruang rahasia Baizan. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, begitukah? Kedengarannya menantang. Aku suka. Berjalan ke rak senjata, Liu Yu mengambil pedang panjang secara acak dan melambaikannya. Dia merasa pedang itu cukup bagus dan berkata, hanya yang ini. Suara pendek dan rendah tiba-tiba terdengar dari boneka berbentuk figur di kejauhan ruang rahasia. Mata masing-masing boneka menyala, dan semuanya bersinar dengan warna merah darah. Ini benar-benar bagus. Orang lain datang ke sini. Dia membiarkan kedua orang itu menerobos. Kali ini, dia tidak bisa membuat kesalahan yang sama dengan meremehkan musuh. Boneka-boneka ini, jelas satu persatu, cerdas dan terus-menerus mengoceh. Liu Yu tahu dengan jelas dari kata-kata mereka bahwa mereka adalah dua praktisi seni bela diri yang memasuki Tanah Suci. Meskipun seni bela diri dari dua tempat suci itu terpisah, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Setidaknya, Liu Yu tidak yakin bahwa dia dapat mengalahkan satu sama lain. Karena boneka-boneka ini begitu percaya diri, mereka hanya membiarkan mereka melewati bea cukai karena kecerobohan, yang menunjukkan bahwa boneka-boneka ini memang tidak mudah. Tak lama kemudian, Liu Yu terkepung di tengah, dan 3 boneka Kaisar Wu kelas 1 dengan kuat mengepung Liu Yu di tengah. Tampaknya ada hubungan khusus antara ketiga boneka itu, yang menghubungkan mereka. Hal ini membuat boneka-boneka ini seperti satu kesatuan, dan menjadi lebih kuat. Namun, ketiganya sebanding dengan Kaisar Wu kelas 1, dan bersama-sama mereka sebanding dengan puncak Kaisar Wu kelas 2, yang tidak cukup bagi Liu Yu. Liu Yu dengan mudah menyapu ketiga boneka itu dengan teknik pedang tingkat Xuan yang sederhana. Untungnya, mereka semua adalah boneka dan sangat keras. Jika mereka manusia, mereka akan dibunuh oleh Liu Yu. Ketika ketiganya tidak dapat menghadapi Liu Yu,
10 praktisi seni bela diri segera muncul. Susunan yang tidak dapat dijelaskan menghubungkan boneka-boneka ini bersama-sama, dan kekuatan mereka meningkat pesat. 10 boneka dalam bentuk manusia semuanya berubah menjadi hantu dalam sekejap. Mereka menyerbu dari seluruh dunia, baik menyentuh tanah, atau mengelilingi dari samping, atau terbang dari atas untuk menukik. Boneka-boneka ini menggunakan senjata mereka sendiri, seperti tongkat panjang untuk bertarung dengan keras, parang untuk memotong, atau perisai untuk memukul. Semua jenis senjata semuanya menyerang Liu Yu bersama-sama. Melihat boneka-boneka itu secara keseluruhan, Liu Yu sangat tertarik pada boneka-boneka itu, dan keilahian Tianyan bekerja tanpa disadari. Perlahan-lahan, hukum operasi susunan itu tercetak dalam pikiran Liu Yu. Namun, Liu Yu tidak dapat memahami aturan operasi beberapa susunan. Oleh karena itu, Liu Yu tidak terburu-buru untuk menyerang, tetapi mulai bertahan dan mematuhi hukum susunan itu. Semakin dia mengamati, semakin takut Liu Yu. Susunan ini benar-benar sempurna. Susunan ini benar-benar menggabungkan kekuatan boneka-boneka ini menjadi satu kesatuan. Semakin banyak boneka, semakin kuat kekuatannya. Selain itu, jumlah bonekanya juga semakin banyak. Tampaknya susunan ini memiliki beberapa perubahan khusus. Aku harus mengamatinya dengan saksama. Memikirkan hal ini, Liu Yu berkata kepada boneka-boneka itu, "Kalian pergi bersama-sama, itu terlalu lemah. Sialan, ikutlah denganku." Meskipun boneka-boneka ini memiliki kebijaksanaan, mereka tidak diberi terlalu banyak kebijaksanaan. Ketika mereka bersemangat oleh Liu Yu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang Liu Yu. Begitu 100 boneka bergabung, situasinya berubah drastis. Boneka-boneka ini telah mengalami transformasi lengkap, dan rune yang tidak dapat ditentukan. Bersinar dengan cahaya perak dari waktu ke waktu. Pada saat ini, semua boneka membentuk keseluruhan yang nyata. Tidak seperti sebelumnya, meskipun kekuatannya terintegrasi dengan sempurna, penggunaan kekuatannya tidak sempurna. Pada saat ini, penggunaan kekuatannya menjadi sempurna. Formasi ini benar-benar kuat. Liu Yu harus memuji Wu Xiu yang menciptakan susunan ini. Karena penggunaan kekuatannya terlalu sempurna, setidaknya, dia dapat mengendalikan kekuatan sejatinya dengan sempurna dengan kekuatan jiwanya. Namun, mereka tidak dapat menjamin bahwa kendali kekuatan mereka selalu dalam keadaan yang paling sempurna, dan boneka ini telah melakukannya. Saat ini, kekuatan masing-masing boneka ini sebanding dengan 4 tingkat Kaisar Wu. Liu Yu dapat menghadapi 2 di antaranya. Namun, dengan begitu banyak boneka, tidak heran dia memiliki keyakinan untuk menjaga 2 praktisi seni bela diri Tanah Suci. Namun, Liu Yu, yang telah menganalisis misteri seluruh susunan, tidak dapat menahan senyum. Yang lain mungkin harus menghadapi hingga 100 praktisi seni bela diri yang sebanding dengan 4 tingkat Kaisar Wu, tetapi dia hanya perlu menghadapi 1. Meskipun tampaknya masing-masing boneka ini sebanding dengan 4 tingkat Kaisar Wu, mereka dapat menyerang pada saat yang sama. Faktanya, waktu serangan boneka-boneka ini adalah interval. Alasan mengapa ada celah adalah bahwa kekuatan setiap kultivasi seni bela diri sebanding dengan 4 tingkat Kaisar Wu, yang bergantung pada transmisi kekuatan. Setiap boneka yang kebetulan menyerang akan diresapi dengan kekuatan semua boneka pada saat serangan, sehingga kekuatannya dapat mencapai kekuatan yang sebanding dengan tingkat keempat Kaisar Wu. Tetapi waktu ini sangat singkat. Jika Anda tidak dapat memahami kultivasi seni bela diri dari susunan ini, mustahil untuk menemukan misterinya. Saya hanya merasa bahwa semua latihan seni bela diri ini begitu kuat sehingga hanya keputusasaan yang mendalam yang tersisa. Aku akan memberimu pelajaran, lalu aku akan memberimu pelajaran. Salah satu boneka meraung ke arah Liu Yu. Setelah itu, boneka itu mengepalkan kapak di tangannya dan menebas Liu Yu. Kekuatan pukulan ini tak tertandingi. Suara udara yang menusuk menderu, dan pukulan yang kuat datang. Hampir pada saat yang sama, boneka lainnya menyerang satu demi satu, karena waktu transformasi energi dan transportasi singkat, seperti semua boneka menyerang bersama. Gerakan bebas Liu Yu dan kontrol kekuatannya yang sempurna membuatnya berjalan di ujung pisau, menghindari kapak beberapa boneka. Kemudian, sosok Liu Yu terbang, ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang menari. Namun, semua serangan seni bela diri tidak dapat menimbulkan ancaman apapun baginya. Pada saat yang sama, Liu Yu terus menjalankan keilahian Tianyan dalam pikirannya,
menyisir titik-titik kunci dari seluruh susunan dan beberapa aturan kecil khusus dari pengoperasian susunan. Hukum pengoperasian susunan sepenuhnya terungkap dalam pikiran Liu Yu. Di mata Liu Yu, tidak ada rahasia dari susunan ini. Haha, ternyata Wu Xiu, yang menemukan susunan ini, juga memahami masalahnya, jadi dia tidak memiliki kelemahan dari susunan. Susunan ini sudah diperbaiki, Liu Yu berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak menyangka bahwa kultivasi seni bela diri yang menciptakan arai begitu kuat sehingga dia menempatkan kelemahan arai pada kultivasi semua pasukan boneka. Dengan kata lain, kekuatan boneka mana yang ditanamkan oleh kekuatan semua boneka pada saat itu adalah kelemahan arai. Mengalahkan boneka itu adalah sebuah kemenangan, namun, fokus kekuatan boneka itu terus berubah. Pada suatu saat, kekuatan boneka itu masih ada. Pada saat berikutnya, kekuatan itu telah dipindahkan ke boneka lain. Kecuali kita dapat mengalahkan boneka yang sebanding dengan kelas 4 Kaisar Wu dalam sekejap, jika tidak, jika kita ingin menghancurkan susunan itu, kita hanya dapat menghancurkan boneka-boneka itu satu persatu. Memang butuh usaha lebih, tetapi tidak terlalu merepotkan. Pada saat itu, Liu Yu tampaknya sedang bersaing dengan praktisi seni bela diri yang menciptakan susunan ini melintasi ruang dan waktu. Setelah memikirkannya, perhitungan ilahi Tianyan menjadi liar, dan Liu Yu segera memahami kuncinya dan menunjukkan senyuman. Pada saat berikutnya, Liu Yu tidak menghindar lagi, dan tampaknya dia siap untuk mengambil inisiatif. Hebat, orang ini, kamu tahu cara bersembunyi. Jika kamu tidak bisa melepaskan tanganmu, kamu akan tahu cara bersembunyi. Kali ini, aku akan melihat bagaimana cara mencapmu. Melihat Liu Yu tidak menghindar, boneka-boneka itu langsung memikirkannya dengan sangat gembira. Di bawah pengepungan ratusan boneka mereka, Liu Yu tampak seperti berjalan-jalan di istana, yang membuat mereka tercekik untuk waktu yang lama. Sekarang adalah waktu terbaik bagi mereka untuk melawan. Liu Yu masih memiliki senyum di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menusukkan Zhen Yuan ke tengah-tengah kedua boneka itu. Serangan boneka-boneka ini berakhir dengan tiba-tiba, dan serangan beberapa boneka melambat selama setengah ketukan sebelum mereka menusuk Liu Yu. Namun, kekuatan boneka-boneka ini sama seperti Kaisar Wu. Kekuatan semacam ini tidak mengancam Liu Yu. Bahkan jika tidak ada zone defensif di tubuhnya, dia dapat dengan mudah membawanya dengan kekuatan fisiknya. Boneka-boneka itu tiba-tiba terputus, tetapi hubungan mereka tidak jelas. Liu Yu berkata dengan senyum ringan, tidak ada yang mustahil. Sekarang, aku seharusnya lulus ujian. Sekarang kamu tidak memiliki ancaman bagiku. Hati Liu Yu sangat senang, melepaskan ini, tidak hanya membuatnya Dewa Tianyan telah maju, kekuatan jiwa juga telah meningkat. Bagaimana caramu melakukannya? Kita sudah lama menjaga di sini, dan belum pernah melakukannya. Tanya sebuah boneka. Liu Yu dalam suasana hati yang baik dan menjawab, sangat sederhana. Meskipun susunanmu sempurna, aku menemukan kekurangannya. Tentu saja, aku dapat dengan mudah menyelesaikannya. Kekurangan apa? Boneka-boneka ini penasaran. Mereka ingat bahwa Tuan yang menciptakan mereka mengatakan bahwa mereka hampir tidak memiliki kekurangan, dan satu-satunya kekurangan yang ingin mereka temukan hampir mustahil. Oleh karena itu, Tuan mereka bahkan tidak memberitahu mereka apa kekurangannya. Liu Yu menjelaskan, semua bonekamu telah menjadi satu kesatuan, dan kekuatannya juga dibagi. Ini adalah dasar dari kekuatanmu yang kuat. Namun, karena pembagian energi itulah saya menemukan kekurangannya. Namun, jelas bahwa pencipta kalian juga telah memikirkan hal ini, jadi cobalah untuk mengurangi kekurangan ini sebanyak mungkin, sehingga kelemahan susunan itu tidak diperbaiki, tetapi selalu aktif. Petik 2. Sayangnya, Tuan kalian telah lupa bahwa saat transfer energi adalah waktu untuk menunjukkan kelemahan kalian. Selama aku menyerang pada saat sebelum kekuatan kalian ditransfer ke boneka lain, aku dapat memutus transfer energi kalian dan berurusan dengan kalian dengan mudah. Sebuah boneka memiliki bintang kecil di matanya. Melihat mata Liu Yu yang penuh dengan pemujaan, dia berkata, kalian benar-benar kuat. Awalnya, jika kalian dapat bertahan selama 1/4 jam di bawah serangan 100 boneka, kalian akan lulus ujian. Tanpa diduga, kalian tidak hanya dapat mengalahkan kami, tetapi juga menang semudah ini. 22. Kalian benar-benar dua. Bagaimana kalian bisa mengatakan hal seperti itu? Tidak tahu malu. 2, 1 2, 2 2, 3 2,
benar-benar 2 sudah cukup. Boneka itu, yang disebut 22, menghitung dengan hati-hati dan berkata. Liu Yu tersenyum dan berkata kepada boneka-boneka itu, kalian sangat manis. Selamat tinggal, aku akan ke tingkat kedua. Setelah itu, Liu Yu pergi ke pintu keluar boneka-boneka itu. Samar-samar, Liu Yu masih bisa mendengar boneka itu memarahi boneka yang disebut 22. Ketika Liu Yu keluar dari pintu, Yu Sun Yu tidak keluar. Liu Yu tidak mengalami kecelakaan apapun. Dia berubah dari 10 boneka menjadi 100 boneka. Berapa banyak waktu yang dia hemat. Bahkan jika Yu Sun Yu bersikeras untuk 1/4 jam, seni bela diri akan ikut dalam pengepungan, dan butuh waktu setengah jam baginya untuk keluar. Meskipun Sun Yu yakin bahwa dia akan berhasil, Yu Yu akan lebih lambat dari Sun Yu. 1/4 jam tidak sama dengan mengalahkan boneka-boneka ini untuk berhasil. Jika itu yang pertama, itu tidak akan terlalu sulit. Liu Yu memperkirakan bahwa selama dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan 3 tingkat Kaisar Wu dan pada dasarnya mematuhinya, dia akan dapat berhasil. Mungkin tidak banyak praktisi seni bela diri seperti ini. Namun, dengan peningkatan kekuatan kita dan pertumbuhan kekuatan langit dan bumi, beberapa praktisi seni bela diri akan mencapai level itu. Diperkirakan secara konservatif bahwa setidaknya beberapa ratus praktisi seni bela diri yang mungkin datang untuk berpartisipasi dalam ujian wilayah kekuasaan dapat mencapai level ini. Adapun pelatihan seni bela diri, yang mengandalkan perburuan dan pembunuhan monster di hutan untuk mengumpulkan poin, seharusnya ada banyak. Namun, dalam hal waktu, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, yang terlalu lama. 1 jam kemudian, sosok yang bingung terlempar keluar, tampak bahagia dan tertekan, dengan ekspresi yang rumit. Secara samar, Liu Yu dapat menebak bahwa dia seharusnya mengumpat menurut bentuk mulutnya. Melihat ini, Liu Yu bertanya sambil tersenyum, ada apa, yang membuatmu begitu marah? Boneka-boneka ini benar-benar menyebalkan. Kalau kamu tidak mengingatkanku sebelumnya, selama aku bisa bertahan selama 1/4 jam, aku bisa lulus. Aku merasa sengsara dan putus asa, berpikir bahwa aku akan tersingkir. Tanpa diduga, aku tiba-tiba mengatakan bahwa aku telah lulus ujian, dan kemudian aku langsung dikeluarkan. Yu Sun Yu berkata dengan marah di wajahnya bahwa perasaan sedih dan gembira yang luar biasa seperti ini membuatnya sangat tidak senang. Liu Yu berkata, aku khawatir itu adalah niat guru untuk menguji keberanian semua orang. Jika kamu tidak menyerah pada saat-saat terakhir karena kamu tahu kamu tidak dapat mengalahkan boneka-boneka ini, aku khawatir banyak praktisi seni bela diri akan kehilangan kesempatan ini. Mereka hanya bisa memburu monster dan memasuki kota kedua, atau tinggal di kota ketiga selamanya. Yu Sun Yu mengangguk dan mengetahui kebenaran ini di dalam hatinya. Dia hanya kesal dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Lebih baik kita lihat apakah kita dapat menemukan Huo Linger di kota kedua. Jika kita tidak dapat, kita harus bergegas ke kota ketiga. Sekarang Yu Sun Yu telah keluar, Liu Yu tidak menunda lagi dan berkata langsung, dibandingkan dengan kota ketiga, kota kedua sama sekali berbeda dari kota ketiga. Seiring berjalannya waktu, kota ketiga terus membangun lebih banyak senjata, setidaknya puluhan ribu. Di kota kedua, jumlah orangnya sangat sedikit. Ketika Liu Yu menyelesaikan seluruh kota kedua, dia hanya bertemu 7 atau 8 praktisi seni bela diri dengan 2 tangan. Para praktisi seni bela diri yang bisa sampai di sini semuanya sombong dan tidak normal, dengan ekspresi bahwa surga adalah yang pertama dan Laozi adalah yang kedua. Dalam hal ini, Liu Yu dan Liu Yu tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sebaliknya, mereka berbalik dan memastikan bahwa Yan Xing dan Huo Linger telah memasuki kota pertama, dan kemudian mereka berjalan menuju izin yang diperlukan untuk memasuki kota pertama. Liu Yu dan Liu Yu tidak mengerti kondisi bea cukai kota kedua. Namun, Liu Yu sudah tahu di mana harus menantang. Seperti biasa, Liu Yu memasuki pintu masuk kota pertama. Saat pemandangan berubah, Liu Yu menemukan bahwa dia berada di ruang gelap. Di seluruh ruang, kecuali cahaya tempat dia berada, sisanya gelap. Kemudian, ruang perlahan-lahan menyala. Liu Yu juga secara bertahap menemukan situasi di sekitarnya. Ketika dia melihat lawannya yang akan berhadapan, Liu Yu ternganga. Seperti 2 kacang polong, dia muncul seperti 2 kacang polong. Pada saat ini, sebuah pesan muncul di benak saya, selamat, Anda telah memasuki level kedua.
Level kedua mengharuskan Anda untuk mengatasi diri sendiri dan melampaui diri sendiri. Semoga berhasil. Mengalahkan diri sendiri. Liu Yu saling memandang, dan yang lainnya menatap Liu Yu. Liu Yu merasa bahwa dia sedang melihat cermin. Salinan tangan pendahuluan mereka sendiri, sebuah tangan, adalah 10 tebasan utama Liu Yu. Pedang yang kuat keluar dari tubuh, dan gelombang energi yang luas itu sangat kuat. Itu datang ke arah Liu Yuqi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah pertama kalinya Liu Yu menghadapi pemenggalan 10 alam. Di masa lalu, dialah yang melakukan gerakan ini kepada orang lain. Ini tiba-tiba membuat Liu Yu memiliki perasaan aneh. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu juga merupakan rekor 10 tebasan. Ledakan, ledakan. Dua pedang kuat itu saling bertabrakan dan menimbulkan suara guncangan yang sangat besar. Lalu, pada saat yang sama, mereka saling menghancurkan. Pada saat yang sama, kedua orang yang terhunus pedang itu tidak saling menghancurkan, mereka terus bertarung lagi. Sama seperti dua kacang polong, kekuatan dan keterampilan dua orang itu mudah dikalahkan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Liu Yu atas Yu lebih kuat darinya. Jelas miliknya, pihak lain juga memilikinya, dia tidak memilikinya, pihak lain tidak memilikinya, tetapi pihak lain benar-benar menekan Liu Yu. Terlebih lagi, pihak lain selalu dapat berada dalam kondisi puncak ketika mereka digunakan, tetapi Liu Yu tidak bisa. Satu-satunya hal yang saya takutkan adalah kultivasi lawan tidak akan meningkat, tetapi hanya peningkatan keterampilan, seni bela diri, dan aspek lainnya. Liu Yu merasa, ini adalah kondisi kuat mereka sendiri. Diri seperti itu, dia tidak selalu dapat mempertahankan kondisi seperti itu. Sialan, bagaimana aku bisa sekuat ini? Aku tidak merasa begitu kuat pada saat-saat biasa. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Baru saja, dia dipukul di dada. Jika dia tidak segera mundur, dadanya akan runtuh saat itu. Untuk melawan dirinya sendiri, dia terkekang di mana-mana, dan tanpa adanya keuntungan, dia hanya bisa menderita kerugian. Dalam kondisi seperti itu, mustahil baginya untuk mengalahkan dirinya sendiri, dan tidak ada harapan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak bereaksi tiba-tiba ketika dia menjalankan perhitungan sihir Tianyan. Pihak lain hanya dapat menyalin keterampilannya sendiri, tetapi tidak dapat menyalin apapun yang berhubungan dengan pikiran, jiwa, dan kemauannya. Ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak dapat menyalin ini, yang merupakan keuntungan besar mereka. Mengandalkan keunggulan ini, perhitungan ilahi Liu Yu Tianyan berjalan liar, merenungkan berbagai situasi, dan dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Yang kedua adalah menyempurnakan diri sendiri daripada memenangkan kesempatan besar. Salinan ini bukan untuk mempermalukan praktisi seni bela diri yang datang, tetapi untuk membimbing mereka. Replika ini, seperti guru terbaik, membuat Anda memahami di mana kekurangan Anda, dan menunjukkan kekurangan Anda secara lengkap dan komprehensif. Ini semua tentang menjadi mentor terbaik dan membawa Anda ke keadaan kendali yang sempurna. Sekali lagi, penggunaan perhitungan ilahi Tianyan terungkap. Jika itu adalah kultivasi seni bela diri lainnya, bahkan jika Anda mengetahui misterinya. Tetapi akan sangat sulit dan memakan waktu untuk menemukan dan memperbaiki kekurangan Anda secara perlahan. Mungkin, saya akan dikeluarkan sekali atau dua kali, dan secara bertahap menguasai keahliannya, sehingga kita dapat berhasil menembus penghalang. Dengan kemampuan deduksi dan observasi yang kuat dari ramalan Tianyan, Liu Yu mampu menemukan masalah dengan jelas dengan memanfaatkan semua jenis gerakan replika ini dan perbedaannya sendiri. Bahkan, dengan hasil perhitungan ilahi Tianyan, gerakan Liu Yu bahkan lebih sempurna daripada salinannya, sehingga memberi Liu Yu beberapa keuntungan. Ya, di masa lalu, ketika saya biasa bergerak, saya selalu cenderung mengarahkan pedang ke kanan. Di masa lalu, saya tidak menemukannya dan tidak mempedulikannya. Sekarang tampaknya itu adalah kesalahan besar. Hanya perubahan kecil ini telah meningkatkan kekuatan serangan saya. Petik 2. Pemenggalan kepala saya adalah untuk mengumpulkan banyak kekuatan untuk melakukan serangan terkuat. Kelihatannya sangat bagus, tetapi sebenarnya, itu tidak dapat mencapai level yang paling kuat. Saya masih perlu membuat pedang saya lebih ganas. Gerakan kaki saya juga merupakan kelemahan. Saya biasanya memiliki kecepatan yang sangat cepat setelah melepaskan diri, tetapi saya hanya dapat mencapainya dengan kekuatan ledakan elemen sejati. Masih banyak aspek yang harus ditingkatkan dalam penggunaan kecepatan dan metode tubuh.
Saya tidak menyadarinya sebelumnya. Pada saat ini, di bawah pertukaran konstan dengan replikator, Liu Yu tahu berapa banyak masalah yang dia miliki. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah masalah kecil, semuanya bertambah menjadi masalah yang sangat besar. Semua masalah ini bertambah, Liu Yu akhirnya mengerti mengapa, dengan kekuatan yang sama, seni bela diri dan keterampilan yang sama, ada kesenjangan yang begitu besar antara kekuatannya sendiri dan kekuatan replika sehingga dia benar-benar dipukuli. Ternyata semuanya karena saya tidak tahu banyak tentang diri saya sendiri, dan saya memiliki penguasaan keterampilan yang baik. Namun, itu hanya baik. Dibandingkan dengan salinan, itu tidak pada level yang sama. Ada terlalu banyak detail kecil yang perlu ditingkatkan. Liu Yu menyerap pengalaman yang sangat penting ini dengan penuh semangat, dan terus-menerus memperbaiki kesalahan sebelumnya untuk membuat dirinya sempurna. Suatu hari kemudian, Liu Yu benar-benar mengambil beberapa kekurangan masa lalunya dan merujuk pada situasi replika, dan kemudian Tianyan mengubahnya. Dia benar-benar setara dengan replika, dan bahkan memiliki sedikit keuntungan. Hanya saja, mengenali diri sendiri, masih bisa melakukannya, tetapi, ingin melampaui diri sendiri. Liu Yu benar-benar tidak tahu bagaimana cara melampaui dirinya sendiri, karena salinannya cukup baik dan cukup sempurna. Merupakan hal yang sangat sulit untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Terlalu sulit untuk melampaui diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengatasi diri sendiri dan melampaui diri sendiri? Liu Yu berpikir keras, tetapi dia tidak dapat memahami rahasianya. Melampaui diri sendiri. Tiba-tiba, sebuah cahaya bersinar di mata Liu Yu dan memahami kuncinya. Saya mengerti. Saya salah pada awalnya. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah menafsirkan maksud gurunya. Dengan kata lain, maksud pemahaman saya terlalu ketat bagi saya, yang sepenuhnya membagi satu langkah menjadi dua langkah. Saya ketat dengan diri saya sendiri, jadi saya dapat menggunakan kekuatan dan keterampilan seni bela diri saya seperti replika. Dan Master Ji Zongji tahu bahwa terlalu sulit untuk mencapai langkah ini, jadi yang terpenting adalah melampaui dirinya sendiri. Melampaui diri sendiri adalah melampaui keterampilan dan kekuatan di bawah kondisi kekuatan dan kultivasi yang konstan. Faktanya, saat ini, Liu Yu mengerti bahwa yang disebut melampaui dirinya sendiri adalah menerobos batasnya sendiri dan melampaui salinannya sendiri. Misalnya, terobosan kultivasi, seperti terobosan kekuatan, terobosan alam, dan sebagainya, Anda telah mencapainya, dan semua aspek replika masih sama pada saat Anda masuk. Maka, ini adalah bahwa Anda telah melampaui diri sendiri. Karena itu melampaui diri saya sendiri, saya harus meninggalkan semua yang saya kendalikan sebelumnya. Jika saya belum kehilangan masa lalu, bagaimana saya bisa melampaui masa lalu? Kali ini, saya menambahkan kue. Melihat pembunuhan replika, mata Liu Yu sangat tenang saat ini. Dunia kecil di tubuhnya, Zhenyuan, bergegas keluar. Pada saat yang sama, formula sihir 9 putaran juga gila. Perang, semangat juangnya membumbung tinggi ke langit, rambutnya yang panjang berkibar-kibar, bagaikan dewa gila yang berdiri di antara langit dan bumi, dan ki serta darahnya mengalir deras di tubuhnya. Dia ingin menerobos puncak dan melampaui dirinya sendiri. Seseorang yang berani menantang dirinya sendiri dan dapat mengatasi dirinya sendiri dapat mendaki puncak lagi dan lagi. Saat ini, Liu Yu dan tiruannya saling membunuh. Setiap pedang, dia telah memainkan yang paling tajam, memainkan kekuatan terbesarnya. Semangat juangnya juga mencapai puncak, mati-matian untuk bertarung dengan tiruannya. Setiap kali dia ditolak, dia bergegas lagi seperti orang gila, dan momentumnya tidak berkurang sama sekali. Rasa sakit dan trauma di tubuhnya, saat ini, dia sama sekali mengabaikannya, dan dia hanya punya satu pikiran, yaitu, untuk mengalahkan dan mengalahkan sosok di depannya. Liu Yu telah mencapai puncak Kaisar Wu dan tidak berani menerobos. Begitu dia menerobos, dia akan menjadi Kaisar Wu dan kehilangan kesempatan untuk menjadi murid dari 5 kuil besar. Dalam hal latihan fisik, Anda dapat berlatih hingga putaran ke-6, tetapi belum lagi bahwa Anda sedang dalam tantangan saat ini. Anda belum menemukan orang yang tepat dengan kekuatan darah khusus dan bakat khusus, dan Anda tidak dapat berlatih putaran ke-6 sama sekali. Saat ini, satu-satunya harapan Liu Yu untuk menerobos adalah alam, dan untuk menerobos alam, tentu saja, adalah bertarung dengan sekuat tenaga untuk lebih melampaui dirinya sendiri. Ini juga alasan mengapa Liu Yu meninggalkan semua pertarungan gila. Hanya dengan cara ini kita dapat lebih merangsang tubuh kita,
merangsang saraf kita dan merangsang potensi kita dalam hal rasa sakit. 5 jam telah berlalu, 5 jam telah berlalu, dan 5 jam telah berlalu sejak Liu Yu dalam keadaan gila. Pada saat ini, kerah Liu Yu sepenuhnya diwarnai merah dengan darah, dan efektivitas tempur seluruh tubuhnya telah jatuh ke puncak dan benar-benar dikalahkan oleh replika itu. Jelas merasakan, mengapa tidak ada cara untuk mengerti, mengapa. Kondisi fisiknya tidak hanya jatuh ke dasar lembah, tetapi kondisi mental Liu Yu juga sangat mudah tersinggung. Liu Yu merasakan keberadaan misteri langit dan bumi ketika dia mendaki jalan Shenglong di Longdao. Tetapi pada awalnya, alamnya terlalu rendah, dan tidak ada kemungkinan untuk memahami makna mendalam langit dan bumi. Hanya dengan mundur dan mencari yang kedua, kita dapat memahami kekuatan langit dan bumi. Dengan peningkatan kultivasi, kekuatan jiwa bahkan lebih sebanding dengan kultivasi seni bela diri tingkat 4 Kaisar Wu. Dalam hal ini, Liu Yuming merasa bahwa dia telah menyentuh tepi. Makna mendalam langit dan bumi, tetapi tidak dapat membuat pemahaman apapun. Situasi seperti ini, membuat hati Liu Yu sangat gelisah, seluruh taktik orang tersebut menjadi sedikit kacau. Sekali lagi, pedang panjang di tangan replikator itu mengarah ke tusukan Liu Yu. Posisi tusukan ini persis dengan posisi jantung Liu Yu. Pedang ini menusuk ke bawah, Liu Yu hampir pasti akan mati, menyerah pada kesempatan tantangan ini, atau mati. Mati, Liu Yu tentu saja tidak mau, dia masih memiliki begitu banyak orang yang tidak bisa dikalahkan, bagaimana mungkin dia rela mati seperti ini. Menyerahlah. Dalam kamus Liu Yu, tidak ada dua kata untuk menyerah. Sudah dekat, semakin dekat. Dalam benak Liu Yu, tanpa sadar ia membayangkan pemandangan di atas jalan naga yang menanjak. Tanpa sadar, Liu Yu melangkah keluar sesuai dengan irama khusus di jalan tersebut. Saat berikutnya, Liu Yu telah muncul di luar Zhangsu, diam, seolah-olah Liu Yu ada di sana. Namun, pedang yang ditusukkan replikator menunjukkan bahwa Liu Yu memang bergerak. Ini adalah makna mendalam dari langit dan bumi. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Aku merasa bahwa aku adalah bagian dari langit dan bumi. Langit dan bumi adalah aku, dan aku adalah langit dan bumi. Tidak ada rasa stagnasi dalam mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Ya, aku juga bagian dari langit dan bumi. Bagaimana aku bisa menahan diri? Liu Yu merasakan perubahan di sekelilingnya dengan terkejut. Dia merasa bahwa dia adalah bagian dari langit dan bumi, dan semua jenis elemen dalam kekuatan langit dan bumi terungkap di matanya. Meskipun beberapa langkah, Liu Yu dapat merasakan beberapa elemen yang kuat. Saat ini, yang paling dekat denganmu adalah kekuatan sistem emas, yang membungkusmu dengan erat. Setelah kekuatan emas ini disuntikkan ke dunia kecil tubuhnya, Liu Yu menemukan bahwa meskipun tingkat pemulihan kekuatan emas aslinya masih sangat lambat, itu setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Melihat Liu Yu menghindari pedangnya sendiri, salinan itu tidak bisa menahan diri untuk berhenti sebentar, dan kemudian terus menusuk Liu Yu dengan pedang. Liu Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya, sudah berakhir. Meskipun harga batu giok tidak dapat digunakan, Liu Yu akan menjadi orang kuat Kaisar Wu yang sebenarnya jika dia hanya memiliki satu kaki yang tersisa. Bahkan jika bukan karena pemeriksaan 5 kuil besar, Liu Yu akan menembus Kaisar Wu sekarang meskipun dia baru menguasai makna mendalam langit dan bumi. Liu Yu lebih dari 2 kali lipat lebih kuat dari salinannya saat ini. Kuasai bagian logam dari kekuatannya, sehingga kekuatan serangan Liu Yu meningkat pesat, hanya 2 gerakan, replika itu akan dikalahkan. Ketika salinannya menghilang, sebuah pintu terbuka perlahan, dan Liu Yu langsung memasuki portal. Ketika Liu Yu keluar, Yusunyu sudah keluar. Ketika dia melihat bahwa Liu Yu harus keluar lebih lambat darinya, dia langsung berkata dengan bangga, haha, sepertinya aku lebih kuat darimu. Aku 1 jam lebih cepat darimu. Dalam hal ini, Liu Yu tersenyum dan mengangguk. Kali ini, dia pintar dan salah, dan tertinggal oleh Yusunyu, yang merupakan hal yang normal. Ya, menurut kebenaran, bahkan jika kamu lebih lambat dariku, kamu tidak 1 jam di belakangku, kan? Meskipun dia merasa puas, Yusunyu tidak terbawa oleh ini, jadi dia bertanya. Liu Yu tidak bersembunyi, saat ini, mengatakan situasinya sendiri. Setelah mendengar ini, Yusunyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, sepertinya memang benar bahwa kepintaran disalahartikan sebagai kepintaran. Namun, dengan cara ini, kendalimu atas kekuatan pasti lebih baik daripada milikku.
Setelah Yu Sun Yu tertawa, dia bereaksi. Dia tahu betapa mengerikannya bagi replikator untuk memiliki kekuatan dan keterampilan yang sama. Liu Yu mampu mencapai level yang sama dengan salinannya, yang benar-benar merupakan pengembangan kekuatan, keterampilan, dan seni bela dirinya sendiri hingga ke puncak. Dan dia, meskipun dengan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan terobosan lagi, bergegas, tepat pada panen, jauh lebih buruk daripada Liu Yu. Liu Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, itu benar. Aku memiliki kendali yang lebih kuat atas kekuatan. Jika aku bertemu diriku sendiri sebelum aku memasuki kota kedua, aku dapat dengan mudah menyelesaikannya. Ah, sialan, aku seharusnya melewatkan kesempatan yang bagus ini. Yu Sun Yu yang sudah merasa puas diri pun berteriak. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Memang, tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kekurangannya. Namun, saat ini, bukan saatnya bagi Yu Sun Yu untuk merasa tertekan. Liu Yu berkata kepada Yu, ayo kita cari tahu apakah Huo Linger ada di sini. Baiklah, Yu Sun Yu mengangguk. Meskipun dia tertekan, dia merasa tidak mudah baginya untuk menang kembali, tetapi dia kalah. Namun, Yu Sun Yu tetap tahu bahwa bisnis itu penting. Berjalan di jalan, mereka tercengang. Yu Sun Yu berseru, bagaimana mungkin? Liu Yu juga terkejut, jalan-jalan, dan Liu Yu membayangkan, hampir kosong, benar-benar berlawanan. Liu Yu dan Yu Sun Yu ingin datang. Hanya ada sedikit orang di kota kedua. Sebagai kota pertama dan terakhir, saya khawatir jumlahnya bahkan lebih sedikit. Akibatnya, di kota pertama, semuanya adalah manusia, semuanya adalah praktisi seni bela diri, dan ada praktik seni bela diri, hanya prestasi Raja Wu. Yang paling membuat Liu Yu tercengang adalah dia juga melihat anak-anak bermain di jalan. Semua ini di luar imajinasi Liu Yu. Liu Yu tidak tahu apa itu. Tepat pada saat ini, informasi yang muncul di benaknya memecahkan kebingungan Liu Yu. Beberapa dari praktik seni bela diri ini adalah yang lahir dan tumbuh di dunia kecil ini. Dengan kata lain, mereka dibawa masuk oleh dewa prajurit sebelum dia meninggal. Karena kematian dewa prajurit yang tiba-tiba, saya tidak tahu apakah sudah terlambat untuk melepaskan mereka atau apa. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi para praktisi seni bela diri ini untuk keluar. Selain itu, karena dunia kecil itu sempurna, tetapi levelnya tidak tinggi, para praktisi seni bela diri yang bertahan hidup di dunia kecil ini hanya dapat menerobos ke puncak Kaisar Wu, dan tidak ada cara untuk menerobos Kaisar Wu. Dan seni bela diri ini, seperti Liu Yu, hanya dapat keluar melalui level kota pertama. Satu-satunya perbedaan, saya khawatir, adalah bahwa praktisi seni bela diri Liu Yu akan diusir dari dunia tengah jika mereka tidak menerobos penghalang pada waktu yang ditentukan. Selain budaya asli, beberapa seni bela diri di kota pertama, seperti Liu Yu, berasal dari dunia luar. Setelah mereka masuk, mereka tidak ingin pergi, jadi mereka tetap tinggal. Beberapa dari mereka merasa baik untuk tinggal di dunia tengah dan memilih untuk tinggal. Beberapa praktisi seni bela diri, yang belum menerobos sampai mereka meninggal, tetapi memutuskan untuk tinggal di sini, hanya dapat terperangkap di sini. Beberapa praktisi seni bela diri asing yang tinggal di sini tidak hanya tinggal, tetapi juga menikah dan memiliki anak, yang membuat kota pertama di dunia semakin semarak. Setelah mengetahui hal ini, Liu Yu menghela nafas. Penduduk asli yang tinggal di kandang takut berpikir untuk meninggalkan dunia tengah siang dan malam. Namun, beberapa dari mereka bersedia untuk tinggal di tengah Gansu. Pengalaman yang berbeda mengarah pada akhir yang berbeda. Sekarang setelah mereka jelas tentang situasi di sini, Liu Yu dan Yu Sun Yu tidak ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang luar. Sebaliknya, mereka mencoba untuk berintegrasi ke kota pertama dan mencari informasi. Berita terbaik selalu kedai teh dan hotel. Liu Yu dan Yu Sun Yu sekarang memasuki kedai teh. Oh, Anda objektif. Selamat datang di perusahaan kami. Silakan duduk dengan nyaman di lantai atas. Xiao Er kemudian melihat dua orang Liu Yu yang luar biasa, dua mata satu cerah, dengan sopan berkata. Mereka mengangguk, tetapi mereka tidak sopan. Di kota pertama, yang paling kuat adalah Wu Xiu, puncak Wu Huang. Karena mereka juga merupakan puncak Kaisar Wu, mereka terlalu sopan, yang menimbulkan kecurigaan. Setelah minum teh, Liu Yu mulai mendengarkan. Apakah kamu mendengarnya? Kali ini, setelah 1000 tahun, Jizongji telah terbuka lagi, dan banyak praktisi seni bela diri datang.
Seorang pria parubaya yang kurus berbisik. Potong, bagaimana jika kamu datang ke sini? Bukannya kamu terjebak di kota kedua, kamu di sini, kamu tidak akan harus kembali ke rumah. Suara kuat lainnya jelas tidak terlalu dingin. Dia tidak terlalu memperhatikan Wu Xiu dari luar. Suara melengking itu tertawa dan berkata, haha, kali ini berbeda. Kali ini, para praktisi seni bela diri dari Tanah Suci terlibat. Apa? Pria parubaya dengan suara keras berkata dengan heran. Meskipun dia belum benar-benar melihat kejeniusan Tanah Suci, menurut catatan dunia batin, tampaknya banyak orang dari Tanah Suci belum dapat melewati 3 lintasan pertama di luar batas dalam. Karena ada orang-orang dari Tanah Suci, itu menunjukkan bahwa Wuxiu akan segera menerobos kota pertama, yang belum pernah ditembus selama bertahun-tahun. Bahkan jika ada praktisi seni bela diri Tanah Suci yang rendah hati, mereka mungkin telah melewatinya. Bagaimanapun, para praktisi seni bela diri Tanah Suci ini sangat sombong dan umumnya meremehkan untuk berurusan dengan mereka, yang disebut praktisi seni bela diri asli. Melihat ekspresi heran dari pria parubaya yang kuat, pria kurus itu berkata dengan puas, betapa terkejutnya. Pria muda itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sungguh menakjubkan. Aku tidak menyangka orang-orang dari Tanah Suci datang, dan aku tidak tahu bahwa ada beberapa orang dari Tanah Suci. Pria parubaya yang kurus itu mengangguk dan berkata, aku tidak tahu tentang itu. Namun, seharusnya tidak kurang dari 5 tempat suci bagi Wu Xiu untuk datang. Pria parubaya yang agung itu mengangguk dan menyegel kerajaan iblis. Umumnya, setelah pembukaan 5 kuil, wilayah kekuasaan akan dibuka lagi 3 tahun kemudian, sehingga para praktisi seni bela diri yang berpartisipasi dalam ujian dapat keluar. Namun, para prajurit Tanah Suci harus membayar harga tinggi untuk membukanya paling cepat 3 tahun setelah ditutup. Terlalu sulit bagi 3 atau 2 tempat suci untuk menanggung biayanya. Oleh karena itu, kerja sama antara 5 atau 6 tempat suci umumnya diperlukan. Bagaimanapun, seni bela diri Tanah Suci terlalu jauh dari Kaisar Wu biasa seperti mereka. Oleh karena itu, mereka tidak membicarakan hal ini lagi. Pria kurus itu berkata, orang-orang Tanah Suci ini terlalu jauh dari kita. Dibandingkan dengan mereka, saya lebih ingin tahu apakah praktisi seni bela diri yang telah berpartisipasi dalam ujian 5 kuil dapat lulus ujian. Saya khawatir itulah yang dikhawatirkan oleh sebagian besar seniman bela diri seperti kita. Pria parubaya itu mengangguk, dan dia juga tahu bahwa semua orang khawatir tentang Kaisar Wu yang berpartisipasi dalam ujian 5 kuil pada tingkat yang hampir sama dengan mereka. Hanya saja dia tertekan di dalam hatinya dan terjebak di tengah dunia dan tidak bisa keluar. Dia hanya mengatakan kata-kata yang tidak dia pedulikan. Percakapan di antara mereka menarik praktisi seni bela diri lainnya untuk mendengarkan dan terkejut, tetapi mereka tidak bisa menghalangi. Saat itu, ketika mereka mendengar tentang 5 kuil, seseorang menyela dan berkata, dari 5 kuil yang berpartisipasi dalam ujian, seharusnya masih ada beberapa yang dapat memasuki batas dalam dunia. Ya, saya juga optimis bahwa beberapa dari mereka akan dapat memasuki tengah dunia. Pria parubaya kurus itu berkata sambil tersenyum. Melihat semua orang mendengarkan, pria kurus itu berkata, konon Luovan memiliki konstitusi guntur dan sangat kuat dalam menyerang. Selain itu, kudengar bakatnya juga sangat kuat. Dengan kondisinya, sangat mungkin untuk lulus ujian pelindung. Selain itu, seseorang menyela, di antara para pendatang baru, prajurit bernama Yansing juga sangat menjanjikan. Meskipun dia masih jauh dari menembus garis pertahanan, saya percaya, jika kita bekerja keras selama 1,5 tahun lagi, kita akan mempunyai harapan. Ya, ada wanita berbaju merah di sebelahnya. Tidak hanya bentuk tubuh dan temperamennya yang mengesankan, tetapi juga kekuatannya tidak dapat diremehkan. Itu hampir sama dengan Yansing. Selain itu, ada cara berafiliasi Wu Xiu. Namun, saat ini, semua ini tidak dapat membangkitkan kekhawatiran Liu Yu. Bentuk tubuh Liu Yu berubah menjadi fatamorgana dan datang ke Wu Xiu, yang memberitahu berita tentang Huo Linger, dan bertanya, temanku, apakah kamu tahu di mana Yansing dan para wanita di sekitarnya sekarang? Liu Yu tiba-tiba muncul di hadapan mereka, diam, sampai Liu Yu berbicara, mereka menemukan keberadaan Liu Yu, segera terkejut. Semua praktisi seni bela diri ini menghentikan suara mereka dan tahu bahwa Liu Yu juga seorang master yang sangat kuat. Tidak berani ragu, Wu Xiu menjawab, Yansing dan wanita berbaju merah telah bersama sepanjang waktu,
dan wanita berbaju merah terluka, dan segera setelah kembali ke kota pertama, dia keluar lagi. Oh, terluka, aku tidak tahu bagaimana. Tatapan mata Liu Yu tiba-tiba menjadi tajam, yang membuat Wu Xiu takut di tempat kejadian. Dia berspekulasi bahwa kekuatan Liu Yu tidak terduga. Namun Wu Xiu tidak berani menyembunyikannya. Dia berkata, ketika mereka berdua pergi ke tingkat ketiga, mereka berharap untuk memasuki batas tengah dan dalam, wanita berbaju merah itu terluka. Adapun kemana mereka keluar dari kota, aku tidak tahu. Namun, mereka menuju ke selatan. Liu Yu dan Yu Sun Yu saling memandang, dan mata mereka bertemu. Dia sudah menduga bahwa Huo Linger akan berada dalam bahaya. Apa istimewanya selatan? Apakah ada obat yang dapat membuat orang sembuh dengan cepat? Liu Yu terus bertanya suatu cara, karena dua orang pergi keluar, itu pasti untuk mencari bahan obat penyembuhan yang tepat. Wu Xiu mengangguk dan berkata, ada obat penyembuh yang disebut Moxing Chao di selatan. Obat ini memiliki efek yang sangat baik untuk menyembuhkan luka. Kecepatan pemulihan luka dalam meningkat setidaknya 2 kali lipat. Beberapa praktisi bela diri menantang bahwa setelah penjaga terluka, mereka juga akan mengambil rumput moxing untuk penyembuhan. Sayangnya, rumput moxing akan berubah menjadi abu yang berserakan saat jatuh ke tanah. Jika tidak, rumput moxing dapat diambil kembali. Terima kasih banyak. Liu Yu mengangguk sedikit. Setelah itu, Liu Yu dan Sun Yu pergi dengan cepat. Setelah Liu Yu dan Liu Yu pergi, banyak praktisi bela diri kembali sadar dengan rasa takut yang masih ada. Aura Liu Yu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak dituntun oleh Liu Yu, menunggu Liu Yu pergi sebelum mereka bereaksi. Siapa mereka? Mengapa aku tidak memiliki kesan apapun tentang mereka? Aku merasa mereka lebih kuat daripada Yan Xing. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar dan melihat mereka? Wu Xiu berkata dengan aneh. Wu Xiu yang lain berkata, kita bisa melihat bahwa mereka berasal dari dunia luar. Kalau tidak, kita tidak akan tahu tentang Moxing Chao di utara. Namun, sebelum dia berbicara, kita akan tahu bahwa mereka kuat. Tidak, aku harus pergi ke Wali dan menunggu untuk melihat praktisi seni bela diri mana yang dapat lulus ujian Wali dan memasuki dunia batin. Seorang Wu Xiu meninggalkan kedai teh dan berkata, tunggu aku akan pergi juga. Tiba-tiba, kedai teh menjadi sangat kosong, dan banyak Wu Xiu memilih untuk melihat keramaian. Dua orang keluar dari kedai teh, keluar dari kota, mereka mulai pergi ke selatan. Liu Yu, apakah menurutmu kita bisa sampai sekarang? Aku khawatir waktu bagi Huo Linger untuk meninggalkan kota tidak akan terlalu singkat. Yu Sun Yu bertanya dengan sedikit khawatir. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, aku tidak tahu. Sekarang kita hanya melakukan yang terbaik untuk mendengarkan takdir. Semuanya tergantung pada kehendak surga. Baiklah, mari kita bergegas. Mungkin Tuhan bermaksud kita tidak cukup cepat. Setelah itu, Yu Sun Yu kembali mempercepat langkahnya. Di dunia ini, meskipun hanya dunia kecil, dunia dewa bela diri adalah dunia dewa bela diri, dengan jangkauan yang luas. Liu Yu dan Liu Yu berjalan selama setengah hari, tetapi mereka tidak pergi jauh. Meskipun mereka melihat beberapa sosok, mereka bukanlah Huo Linger dan Yan Xing. Akhirnya, butuh waktu sehari bagi Liu Yu dan Yu Sun Yu untuk sampai ke tempat di mana rumput moxing berada. Melihat rumput moxing, Liu Yu akhirnya mengerti bahwa dia tidak dapat memindahkan rumput moxing. Rumput moxing tumbuh dengan cepat dan mengering lebih cepat, tetapi juga langsung menjadi abu. Dalam hal ini, sulit untuk memindahkan rumput moxing. Yah, ada jejak kaki baru di sekitar rumput moxing. Seharusnya ada beberapa orang yang sudah lama berada di sini. Liu Yu melihat rumput moxing dan tidak memperhatikan rumput moxing lagi. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan mencari tahu. Yu Sun Yu melihatnya, mengangguk, dan berkata, ya, ini benar-benar baru. Selain itu, ukuran jejak kaki itu tampaknya tidak konsisten. Itu seharusnya bukan jejak kaki seseorang. Ayo kita ikuti. Liu Yu dan kedua orang itu berbicara dengan cara yang sama, dan kemudian memulai aksinya bersama-sama.